Ya, baiklah. Ada Romo, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi, menjelang siang. Terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Sebelum saya menyampaikan tema ini, tentunya dengan sikap mental dalam menghadapi fakta, mari sama-sama kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabe Bayanti Majuno, itu dalam Dhammapada 129, pendek Dhammapada yang saya ambil karena bilang di sini setiap orang takut menghadapi kematian. Nah, di dalam kehidupan ini coba saya tanya orang, ada nggak rasa yang takut mati? Banyak ya, semua dalam kehidupan semua takut mati. Bukan ada orang banyak. Orang ini kadang-kadang dibilang mau berani mati, bohong. Semua itu takut mati. Ya kalau berani mati, ya ada api lagi kebakaran, dan kobar-kobar gitu, ada apa, dia nyemplung aja, itu namanya berani mati. Tapi selamat belum tentu ya. Nah, ini dalam kehidupan itu ya, dalam kehidupan tentunya kita selalu dihadapi oleh, pokoknya dalam kehidupan ini semua manusia selalu dihadapi dengan yang aneka bencana seperti kecelakaan yang menimpa saudara-saudara kita, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, bahkan ada yang hilang. Nah, seperti sekarang terjadi di mana, di Taiwan ya, di Taiwan itu juga terjadi di sana ya. Demikianlah, memang ini fakta, adalah fakta kehidupan, bahwa kehidupan itu bukan selalu kita hadapi senang, tapi kadang-kadang kan orang berpendapat ya, mempunyai pendapat bahwa waduh, di dalam agama Buddha itu yang selalu diceritai tentang penderitaan terus, gak ada diajarin senang-senangnya. Ya sekarang saya mau balik bertanya sama Bapak Ibu, kalau orang istilahnya mau diajarin senang-senangnya, senang mau menderita banyak mana? Ya, banyak senangnya atau banyak menderitanya? Senang paling sekali, ini sehari 2 hari tuh waktu pesta tak senang nih, wah senyum-senyum kali, habis pesta menderita kan? Menderita. Gila pembayaran duitnya kurang, menderita nggak? Menderita juga. Lagi pesta, makanannya kurang, menderita nggak? Menderita. Terus nggak ada yang ngebantuin, menderita nggak? Ada kita sendiri pesta. Ayo. Nah, udah begitu kita kondangan kan? Dia orang pada kondangan ke kita. Kita begitu habis pesta, bayar kurang, mau kondangan lagi ke sana, menderita nggak kita? Kalau dia minjemin, kalau kagak. Ya inilah, jadi ini fakta. Tapi orang banyak menghindari daripada fakta ini. Ya, jadi seorang pengennya senang aja, senang. Ya ini hari kita boleh senang-senang. Bermaaf kata, kita ke tempat ibadah. Ini hari kita senang-senang, kayak tadi nyanyi. Ntar habis nyanyi kita pulang, menderita nggak? Menderita. Cucian banyak, belum ada yang nyuci. Ya, gosokan banyak, belum ada yang gosok, menderita. Nah ini adalah fakta yang harus kita hadapi, ya, harus kita hadapi dengan bijaksana. Sang Buddha mengajarkan demikian. Jadi dalam menghadapi fakta, bukan istilahnya dalam kehidupan ini Buddha mengajarkan penderitaan terus, nggak pernah kebahagiaan yang bersifat semu, ya. Sang Buddha mengatakan demikian. Kenapa Sang Buddha dia
mengajarkan damai kepada kita. Demikian, karena dia yang sudah mengalami bahwa dia seorang putra raja, ya, yang diberikan 3 istana, dibangunkan 3 istana oleh raja, supaya dia senang, tidak boleh keluar istana. Kenapa? Karena bila di luar dia melihat banyak penderitaan di luar, karena dia enak hidupnya sebagai putra pangeran, putra raja, ya otomatis enak-enak terus, dapatnya yang enak-enak terus. Tapi kan dia tidak menerima hal demikian. Dia ingin mengetahui ada kehidupan apa sih di balik itu. Kalau dalam kebahagiaan dia menghadapi kejenuhan, ya, makanya sang budak keluar dari kerajaan, dan akhirnya inilah yang dia ajarkan di Dhamma, yang diajarkan sekarang itu. Dia ingin membebaskan semua makhluk keluar daripada penderitaan. Nah, demikian ya, Ibu. Jadi ini keberadaannya itu apa? Meninggal, luka-luka, dan juga ditemukan itu termasuk orang hilang. Ya. Nah, mengapa penderitaan itu bertubi-tubi menimpa bukan bangsa, bukan masyarakat, ya, masyarakat luas. Kalau bangsa kan bukan bangsa kita doang, orang lain lah, menimpa kehidupan, sebenarnya salah yang saya. Bertubi-tubi menimpa kehidupan yang luas ini. Apa yang menyebabkan penderitaan itu? Apakah segala bentuk peristiwa dan kejadian itu menjadi andil kemunculan dari semua derita ini? Nah, itu sebenarnya penderitaan itu karena muncul ya bukan bagian dari kita semua ya. Mari kita kebahas kunci dari persoalan ini. Satu, nah yang pertama kita pemahaman kita tidak menyentuh fakta, dibilangnya Sang Buddha. Kenapa? Takut terhadap kematian merupakan hal umum dalam masyarakat. Kita takut menghadapi kematian karena kita melekat pada kehidupan, ya, kehidupan kita sendiri, dan kita tidak memahami hal itu secara benar, ya. Selain kematian, ada hal-hal yang masih ditakuti oleh manusia, seperti kemarin ya, pandemi, ya, wabah penyakit, ya. Penyakit pandemi kan takut, coba lagi pandemi pengen tahu keluyuran, nggak pakai masker, berani nggak? Main ke rumah orang diusir, orang juga menamu, gua mau usah akrab, saya mau enggak, saya mau tahan penyakit, diusir. Soalnya lu nggak pakai masker mah, ya bener nggak? Nah ini satu wabah penyakit ya. Yang kedua itu kehilangan kita sesuatu yang kita cintai, ya, kehilangan barang, kehilangan orang yang dekat kita, itu pasti ya. Karena kehidupan ini pasti, dibilang kematian itu pasti. Kenapa? Yang dibilang kematian itu di dalam pengertian agama Buddha itu, kita kan terdiri dari 5 pancakanda. Pancakanda kita ini tidak berfungsi salah satunya, ya, dari kesadaran terutama, ya. Pikiran sih tahu mungkin ya, pikiran kita kalau kita ya pikiran lagi cuti, kayak kita tidur aja gitu ya. Tapi kan perasaan kita, ya, kesadaran kita, begitu kita ingin kembali ke tubuh kita menolak, gimana? Ke bawah kesadaran kita muncul, wah, saya rohnya nggak bisa masuk lagi ke badan jasmani, itu meninggal, ya. Jadi kesadaran kita itu hilang, meninggalkan itu, tapi mau balik lagi nggak bisa. Itu dibilang kematian. Ya, pikiran nggak ada, pikiran di situ, pikiran juga ya udah nggak bisa berbuat apa karena badan jasmani yang kita topang ini nggak berfungsi, ya, nggak bisa berfungsi lagi, nggak bisa menggerakkan kita, makanya meninggal, ya. Nah, apakah setelah meninggal itu pikiran kita masih ada? Ada pikirannya mah. Kita cuma menderita ya, makanya bilang itu, makanya kita bisa menimbal air lagi kemana. Nanti kita udah kematian itu yang selesai di situ, enggak, kita menimbal air lagi kemana terus dan terus menerus.
Makanya kondisiin, jangan suka nih kalau benci sama orang, pokoknya gue mati, gue cekek lu, gue jadi setan, gue cekek. Jadi beneran jadi setan beneran, jangan. Makanya jangan punya cita-cita yang gak bener. Ya, makanya saking gedeknya sama orang, ya, gue jadi setan nanti mati, gue cekek lu. Kita nyekek orang bisa kagak, kita bisa makin menderita. Jangan juga lupain orang, ya. Sama juga ibaratnya kadang ada dalam kehidupan ini orang istilahnya saking benci-bencinya berbuat baik kita nggak bisa sama dia, tapi kita sering nyumpain, gue sumpahin biar cepat mati. Yang disumpahin mah seger-seger aja, yang nyumpahinnya mati, rugi nggak? Rugi, ya. Jadi jangan kita itu. Kita mempraktekkan ajaran Buddha, kita lakukan perbuatan baik. Ini terus. Nah, mengapa semua ini kematian itu ditakuti oleh sebuah makhluk? Tentunya ini adalah satu kenyataan, ada kenyataan yang menjadi sebagai fakta. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menjelaskan itu di Samyutta Nikaya sangat jelas bahwa dikatakan mengenai keadaan nyata hidup ini adalah penderitaan. Namun karena faktor-faktor penghambat dalam batin kita sangat kuat, maka pemahaman kita terhadap hal itu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kenapa tidak sesuai dengan faktanya? Ya, karena ada kenyataan sebagai fakta itu. Yang pertama adalah kita lahir, dunia ini kelahiran adalah satu penderitaan. Terus usia tua, kematian, tidak puasan, sedih, sakit, derita, mendalam, tidak punya harapan adalah penderitaan. Bertemu dengan yang dibenci, senang, menderita, ya. Jadi tidak tercapai apa yang dicita-citakan untuk penderitaan. Singkatnya, gugusan 5 unsur penyebab kemenakaran adalah penderitaan. Ini dinyatakan dalam Samyutta Nikaya 56.11. Nah, bila kita mau memahami fakta secara benar, dalam Nibbedika Sutta Anguttara Nikaya 663 dikatakan bahwa penderitaannya harus diketahui sebabnya penderitaan, asal penderitaan itu kita ketahui, variasi penderitaan harus diketahui, dampaknya harus kita udah menderita harus diketahui juga, akhir dari penderitaan juga kita harus tahu, jalan menuju akhir dari penderitaan itu juga harus diketahui. Ini semua dalam 4 kebenaran mulia Sang Buddha telah ajarkan kepada umat Buddha. Makanya apabila menemui penderitaan itu, ya kita, sebabnya apa nih penderitaan? Sebab daripada penderitaan apa, Bapak Ibu? Kira-kira mungkin ada yang tahu? Nafsu keinginan, ya, nafsu keinginan. Ya, contohnya Bapak Ibu pengen beli HP, letak di pikirannya, letak aja. HP-nya nggak kebeli, sakit Pak ya. Baru ditanya-tanya, sebenarnya apa sih pengen beli HP Android model sekarang yang terbaru, nggak kebeli, sakitnya itu doang. Tapi saking badannya lemas, ya, kondisinya nggak bisa menopang, sakitnya berkepanjangan, bisa mati ya? Bisa mati. Makanya kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, kalau kita istilahnya benci atau apa sama orang, udah liatin aja dia mati, jangan diapa-apain, liatin aja. Dia mau hidup terus. Nah, makanya kalau misalnya jengkel apa kan, dia ngomong lewat jengkel begini, gua liatin aja nanti mati lo. Enggak, gua nggak apa-apain, enggak bakal lu ngapain. Dia mau hidup terus. Enggak. Ya kalau kita
yang ngeliatinnya kita masih hidup ya bersyukur. Tuh kan bilang itu mati itu. Tapi kalau kita mati duluan jangan disalahin karma kita ya begitu. Jadi kita nggak usah pikiran lain-lain ya sebagai orang Buddha. Nah, ada penderitaan yang serius dan ada penderitaan yang kecil. Ada penderitaan yang lambat, lenyapkannya, ada juga penderitaan yang cepat lenyapkannya. Itulah yang disebut variasi dalam penderitaan di dalam Anguttara Nikaya 663. Nah, yang pertama yaitu ini penderitaan yang pertama ya, kelahiran. Kelahiran dalam segala hal, kelahiran terjadi, keturunan akan terlahir segera, terlahirkan penampakan dari bungkusan pengakuan sebagai bagian dari berbagai makhluk dalam kelompok ini atau kelompok itu, itulah yang disebut kelahiran. Kita udah lahir, mati nggak bakalan? Mati, suatu saat itu mati. Makanya bilang gitu, kita nggak usah diapa-apain, dilihatin aja, nanti udah lahir mati. Kematian itu dapat terjadi pada siapa? Pada semua orang. Enggak usianya tua, enggak yang masih bayi, enggak yang anak-anak, semua itu akan terjadi kematian. Maka dalam kehidupan ini ya kita dikatakan hidup ini tidak pasti. Sang Buddha mengajarkan bahwa kematian itu adalah yang pasti. Maka ketika kita disuruh berbuat baik, tapi semuanya belum mood, ketiannya peliharanya belum mood. Tar aja, ntar besok begitu mau kesini kakinya udah pada sakit, ntar besok lagi kalau udah kaki udah mendingan, makin hari makin pada sakit. Bisa nggak kebaktian? Nggak bisa. Mau berbuat baik bisa nggak? Nggak bisa. Maka dari itu ketika kita punya niat atau cetana untuk berbuat baik, lakukanlah pada saat ini dulu, karena bilang kehidupan itu tidak pasti. Besok itu ya besok lagi, kita belum tentu besok kita bisa napas nggak. Jadi lakukanlah sekarang. Ketika kita melakukan sekarang, memang kadang-kala ya nggak usah jauh-jauh, faktor usia itu memang mendukung sekali, badan pada sakit segala itu aja kita dulu. Tapi kan kita berusaha untuk memperbaiki, kita untuk melatih, semua juga harus dilatih kan, kalau nggak dilatih juga nggak bisa ya. Jadi ini latihan semua, kita latih semua. Yang tadinya sakit, yang pengen pikirannya jangan larut sakit, aduh sakit nggak bisa ini perkataan. Kadang-kadang juga saya juga sampai waktu TV Taka Centing kemarin, saya juga karena posisinya AC ya, AC-nya gede, dingin sekali, duduk begitu di lantai, kaki saya kram, saya nggak bisa. Waduh, saya gimana nih ya? Saya mau kram situ, kalau jodoh sendirian mah nggak lucu. Tuh lagi orang lagi bantai Sri Panjawaro yang lagi mau ceramah. Terus saya buru-buru aja, beneran panitianya ya Hongji, ya Pong. Saya kan pindah ke daerah saya mau kuat, saya belum ada pegel, pindah. Bantainya ngoceh. Kalau saya mau ceramah, jangan ada yang pindah, jangan ada yang meninggalkan ruangan, tidak menghormati dhamma. Ya saya bukan menghormati dhamma, orang kakinya serang, ya. Jadi inilah kadang-kadang kita ya menerima sih juga ya apa yang dikatakan oleh Bante begitu, kita menerima karena memang ini kondisi ya. Nah inilah ya kelahiran itu. Jadi makanya kita pengakuan berbagai kelompok kita lahir tahu, dan lahir tahu ini anak siapa, ini anak siapa, ini anak siapa, itu maksudnya kelompok-kelompok gitu ya. Dari kelahiran manusia binatang apa kita tahu namanya ada kelompok-kelompok. Nah ini dari kelahiran. Yang kedua, usia tua. Usia tua itu sekarang menjadi lemah karena usia sosok muda, ribut, kekuatan
Jadi usia kita udah tua, kita yang tadi kulitnya kenceng juga keriput. Ya, lu tua amat, marah kata begitu. Ya emang kita harus terima kenyataannya. Lu mau pukul berapa? Ingin udah habis ngomong namanya udah proses. Jangan kita marah dalam gitu. Iya, gimana orang proses? Benar nggak? Jadi kita harus menerima kenyataan. Ketika orang ngatain apa ya udah, bukan yang muda lagi. Kalau kita lagi masih anak-anak, kuat. Ya, duduk juga di sini, ya tidak masalah juga istilahnya. Pengennya bukan di bawah, kita di atas. Ya karena dia itu udah kuat. Kalau kita kuat mah jadi duduk di bawah tidak masalah. Ya lebih enak. Meditasi juga enak sebenarnya. Ya, kita baca nama kata juga enak. Tapi kita nggak kuat. Daripada kita nggak berbuat sama sekali, ya lebih baik kita hadir mendengarkan dhamma, itu juga ada yang terbaik. Ya. Yang ketiga, ya kematian. Dari kematian dari segala hal, wafat, terakhir, lenyap, mati, kematian terakhir waktu, terpencari bagian-bagian tubuh, cerai, berainya unsur-unsur kehidupan dari berbagai makhluk dalam kelompok ini disebut kematian. Kematian pokoknya tahu lah ya. Nah, yang keempat nih, sengsaraan. Sekarang itu sengsaraan dalam segala hal menjadi menderita, sedih, menderita dalam kesedihan dari dalam. Bagi orang yang menderita kemalangan tertimpa sesuatu menyakitkan, itu yang disebut kesengsaraan. Nah, kayak ibu, ya, nih sengsaraan. Jadi paham ya maksudnya ya. Kita pergi jalan-jalan nih, kayak lebaran begini nih, dompetnya dicopet, begitu di dompet itu doang lagi nggak ada lagi. Sengsara nggak? Sengsara ya. Sengsara kita naik bus, kenalan nggak punya, ya mau minta duit, minta apa sama siapa? Dompet saya cincinnya dong, ada yang dompet aja ini. Sihat-sihatnya itu. Ya, jadi kita bagaimana itu yang harus kita. Nah, kita untung kenapa? Kita sebagai umat Buddha, kita punya karma baik. Ya suatu saat mungkin ada dewa penolong, ya ada. Kenapa tuh? Kenapa Pak? Saya ingin dompet, kita pagi mau sepulang. Siang benar. Terima kasih ya. Makanya kita jangan lupa dalam kehidupan ini. Makanya banyak pesan Buddha itu banyak berbuat baik. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu ada nilainya. Sama juga perbuatan jahat juga, kalau kita sekecil apapun ada imbalannya. Jadi semua serba seimbang, mudah mengajar. Tapi dengan kita berbuat baik, banyak berbuat baik di sini. Seperti kita kawiyara. Jadi ibu-ibu jangan malu ketika kawiyara dana paramita. Nah, dana paramita. Saya nggak peduli. Jangan berkecil hati. Kita kan bisa nyapu di sini setelah di puja bakti. Jadi kita nyapu. Kita berdana melalui tenaga kita. Atau kita kasih saran. Oh ini ada yang kurang baik nih. Itu dari pikiran kita bisa. Oh ini kacanya kotor saya pakai, itu perbuatan baik. Itu semua perbuatan baik. Jadi jangan karena kita mikirin nggak punya duit, kewiharannya malas, ya nggak punya pahala kita, ya nggak punya kebaikan. Nah kita kayak ibu nyari masak, segala kasih banyak orang, ya orang pada kenyang. Orang itu berterima kasih karena ada perbuatan si ibu yang telah berbuat apa, bikin masakan atau apa perut saya jadi kenyang sampai sore lalu bertahan untuk menopang kehidupan saya. Itu perbuatan baik ya. Jadi jangan kita pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa semua yang kita lakukan adalah dengan penuh ketulusan, itu adalah perbuatan baik.
Tonton. Nah, yang kelima, kesedihan, kepedihan. Dalam segala hal, menangis, merasa sengsara yang mendalam, merasa pedih, terisak-isak kepedihan. Seseorang yang menderita kemalangan tertimpa suatu menyakitkan, itulah yang disebut kepedihan, kesedihan. Nah, seperti contohnya banyak orang, ada orang yang sedih dikasih duit nangis, coba apalagi dia punya duit, dia nangisnya bisa ngegerung-gerung, dikasih duit aja nangis. Nah, itu beda ya, beda. Ada kali kadang-kadang itu lihat di TV, ada yang dikasih duit, apa dia nangis, tapi nangisnya kegerungan. Kalau bisa kurang ya, itu ada yang nangis dikasih duit ya, itu nangisnya nangis terharu, dia terharu ke apa, karena gembira yang menerima karma baik. Tapi kalau nangisnya yang terharu mah ibaratnya yang menderita mah nangisnya sesak buka. Ya, itu orang yang nangisnya terharu itu bukan terharu, maksudnya sedih. Ya. Ingat dia nangis, ngapain tangisin, nggak ada ibaratnya. Sama kan kadang-kadang orang suka begitu diceritain aneh-aneh. Oh, misalnya emak kalau masih ada gini itu, aku sekarang emaknya udah mati, gimana? Belum bisa balik lagi. Ya, nah, itu jadi hal-hal yang udah lama jangan jadi sedih kita. Ya udah, memang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, karenanya sudah berbuah kita menerima, ya. Nah, apalagi nih sakit jasmani, dalam segala hal merasa sakit, badan tidak nyaman, timbul sentuhan badan, itulah yang disebut sakit. Nah, makanya kita selagi sehat kita juga makan apa juga doyan, ya, lebih sehat doyan. Kadang-kadang ada orang pemikirannya begini, ketika lagi sehat begitu melihat orang, ih begar sama lu tuh orang rakus sama apa juga dimakan. Contohnya maaf, ini kadang-kadang kan ada anak gitu jodoh gitu orang tua apa itu bakot dimakan, rakus biasa apa dimakan. Nah, ketika orang tua yang sakit mah mau makan apa, mau makan yang enak-enak. Orang sakit kok nggak ada yang doyan, mulutnya pahit, nggak ada yang doyan. Tawarin makanan yang enak itu nggak bakal dimakan sama dia. Orang dia lagi sakit, ini giliran sakit dibawain makanan yang enak-enak, giliran dia lagi seger kagak pernah dibawain apa yang minta-minta, itu kagak dibawain. Nggak salah, lapar mata, pengennya makan yang enak-enak aja. Ini karena kita juga ya banyak kan begitu berperilaku, jangan ya, kasih aja kalau orang tua mau makan yang enak-enak, kasih aja yang enak-enak ya, tapi kita batasi. Kalau kasih makan yang enak-enak juga jadi penyakit ya, kayaknya kita harus seimbang ya. Nah, derita jasmani, dalam segala hal pikiran terasa sakit, terasa tidak nyaman, sakit dan tidak nyaman timbul dari kontak pikiran, itu disebutkan derita batin. Nah, ya, derita batin mah beda nih sakitnya. Begitu ngelihat yang dibenci, ya udah kemakan tuh kagak nafsu, apa? Tuh pengen buru-buru, pengen pulang dari rumah, bekerja biasa, pulang rumahnya ditempel koyo dibuka baik-baik, ya, berbiji-biji koyo ditempel itu baik-baik, karena pikirannya dari penyakit batin, bukan dari sakit sesungguhnya. Jadi selama dia ngelemak, dia pikirannya di situ, dia sakit terus, nggak pernah baik-baik.
Jadi makanya ya dibilang kata orang dulu, penyakit jangan dipiara. Nah, itu juga piara penyakit itu, penyakit pikiran, ya penyakit mau buang jauh-jauh, ya. Jadi ini bilang orang suka piara penyakit batin. Yang 8, adakah penderitaan yang bertemu dengan yang tidak disukai itu? Ada hal-hal yang terjadi pada diri seseorang seperti tidak diinginkan, tidak menyenangkan, penglihatannya tidak menarik, pendengarannya tidak menarik, penciumannya tidak menarik, aroma tidak menarik, atau ada hubungan kontak, relasi dan interaksi dengan orang lain yang mengharapkan agar sakit, ada bahaya, tidak nyaman, atau mengharapkan supaya ia tidak selamat. Itulah yang disebut penderitaan bertemu dengan orang yang tidak disukai. Jadi kadang-kadang ketemu orang yang kita benci, jangan juga nyumpahin, ya. Jadi kita rugi sendiri, ya. Ini dan yang terakhir, ya, apakah penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai? Ada hal tertentu yang hilang dari diri seseorang seperti yang diinginkan, menyenangkan, penglihatan menarik, pendengaran yang menarik, penciuman menarik, aroma menarik, atau putusnya hubungan kontak, relasi dan interaksi dengan orang yang mengharapkan agar baik-baik, bahagia, nyaman, atau mengharapkan supaya dia selamat. Itulah yang disebut penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai. Jadi semua tadi telah dibahas semua, ya, gitu. Maka kesimpulannya dari pemahaman tersebut timbul sikap, karena pemahamannya yang tidak sesuai terhadap, oh ini kesimpulan dari bawah, karena pemahaman yang tidak sesuai terhadap tersebut yang membawa pengaruh kuat sehingga penderitaan yang menghantam diri kita tidak kunjung redam. Hal ini juga terpengaruh oleh faktor-faktor kuatnya kebodohan batin yang nyata-nyata namun tidak kita sadari akan fakta itu. Akan tetapi dengan pemahaman yang benar sesuai dengan semestinya terhadap fakta yang ada di sekitar kita, dan baik kita memiliki kekuatan kemantapan, maka sikap mental tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan fakta itu. Maka dengan demikian kesimpulannya, sesulit apapun kenyataan hidup ini karena adanya masalah yang selalu menimpa kita, maka tugas kita tidak hanya semata-mata mampu melihat dan memahami kejadian saja, tapi yang lebih penting adalah sebisa mungkin berusaha menata kesiapan mental kita untuk menghadapi kenyataan. Batin kita akan bisa menerima fakta yang terjadi jika kesiapan diri kita secara mental dalam menghadapi kenyataan atau menerima sekaligus kenyataan yang ada, ya. Nah, demikianlah saya rasa ini pemaparan yang saya sampaikan. Mungkin dari ibu bapak ada yang jelas atau ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Ada ya, adalah yang menurut kehidupan sehari-hari yang nyataannya ini hanya menguatkan saja. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Bapak dalam jalan kehidupan ini. Semoga dengan demikian kita selalu ada pada jalan damai seperti apa yang saya sampaikan. Semoga semua kita bahagia
Sabi serta bahwa kita semoga semua berbahagia. So